Wajah yang tampak lusuh dan lesu kecapean di jam setengah 12 malam. Rental baru saja tutup, teman-teman. Jalanku gontai, lemah dan capek sekali. Ya, inilah momen rental tutup di malam hari, tepat di setengah 12 malam bulan puasa ini. Setik masih berserakan kita cas satu persatu. Dan inilah gelas-gelas dan mangkok-mangkok bekas pesanan dari pelanggan. Ku sempatkan minum sejenak dan ku tertidur. Inilah kecapean yang sangat luar biasa sebagai pekerja rental PlayStation. 3 hal yang cukup sulit dilakukan bersamaan. Yang pertama, toko PS. Yang kedua, ngerental PS. Yang ketiga, servis PS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakos PS Channel dan salam rental. Oke, ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan jika kita berbisnis atau berwirausaha di dalam per PS-an atau per PlayStation-an. Yang pertama adalah toko PS. Apakah kamu bercita-cita atau punya bakat punya toko PS? Nah, ini artinya kamu berjualan. Ternyata bagi mereka yang bakat, yang punya kemampuan menjual, kemampuan finansialnya untuk membuat atau punya toko atau sewa tempat buat punya toko, karena cita-citanya pengen punya toko PS dan berjualan PS, dan kebetulan berbakat berbisnis atau berjualan PS ya. Biasanya ada yang ya bisanya jualan gitu ya, tapi nggak bisa ngerental PS, nggak bisa nyervis PS. Untuk servis harus bekerja sama dengan tukang servis yang lain tokonya, begitu teman-temannya. Tapi apakah ada yang bisa tiga-tiganya langsung? Toko PS, ngerental PS, servis PS? Ada yang bisa? Ada juga ya. Tapi ada yang nggak bisa juga, toko ya toko doang gitu ya. Artinya ya mereka jual beli, isi game gitu-gitu aja ya. Ada yang cuma begitu, ada ya. Terus yang kedua, ngerental PS. Ini sama kasusnya. Ngerental PS juga begitu. Kita bisa ngerental PS ya, tapi nggak bisa jualan. Untuk servis pun terbatas ya, kayak saya gini, servis pun ya servis setik PS, kalau upgrade ya bisa, kalau ngisi game ya bisa. Ya banyak yang kita bisa, kecuali yang hardware ya, atau di peralatan yang membutuhkan peralatan BGA, itu saya angkat tangan karena nggak punya alatnya ya. Kita serahkan kepada servis PS. Yang ketiga nih, yang servis PS juga gitu. Ada temen juga punya servis PS low haris, tapi apa? Ketika dia coba untuk dagangan, untuk jualan konsol atau jualan stick, ternyata nggak begitu laku, teman-teman. Yang orang justru servisannya yang ramai banget. Ya itu jodohnya dia, kerjaan servis itu ya. Jadi apa makna dari yang saya sampaikan 3 poin utama ini? Toko PS, rental PS, servis PS. Oke teman-teman, yang pasti ada toko PS, ada yang rental PS, ada yang servis PS. 3 hal ini saling berkaitan ya, dimana ada yang memang bakat punya toko, bakat jualan, berbakat berbisnis, berbakat di dunia marketing, bagaimana menjual PS baik online maupun offline ya. Jadi mereka punya keahlian sendiri, terus punya kemampuan finansial juga, jadi pas wes ya, jadi bisa berbisnis jual beli PS seperti itu. Tentunya mereka juga biasanya orang-orang yang pinter atau ahli di bidang PS juga ya. Bagaimana mengupgrade PS, bagaimana ngisi game, semuanya itu harus mereka kuasai ya. Dan apakah toko PS juga menguasai servis? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau yang nggak bisa ya mereka mencari tukang servis untuk kerja di tokonya, seperti itu ya. Lalu apakah toko PS bisa membuat rental PS? Nah, kadang nggak bisa juga ya. Yang toko ya cuma toko aja gitu loh. Mau rental kok susah, kok sepertinya sulit gitu loh. Nah, ini sama dengan yang ngerental PS kayak aku gini ya. Jadi kalau aku ngerental PS itu kayaknya gampang,
kayaknya ini adalah jodohnya pekerjaanku ya. Nah, yang punya toko PS selain pinter jualan, mereka juga pinter promosi ya. Lalu apalagi yang mereka pinter? Mereka pinter merekrut pegawai. Pasti banyak pegawainya toko biasanya ya kalau tokonya besar. Terus mereka juga punya tukang servis. Jadi salah satu garansi ketika mereka menjual produk, maka garansinya itu ada tukang servis di tokonya ya, minimal seperti itu. Lalu apalagi yang pinter dari toko? Biasanya mereka yang punya toko itu pinter nge-YouTube alias bikin konten. Dan banyak yang terkenal juga. Ada 1-2 YouTuber yang terkenal banget dan punya toko PS. Siapakah dia? Diakah? Siapa? Ada deh pokoknya ya. Nah, sekarang gimana dengan rental PS teman-teman? Ngerental PS ya seperti itu ya, saling berhubungan ya dengan toko ya. Karena kita juga kalau butuh PS itu juga ya beli ke mereka, para penjual-penjual PS ya yang punya toko itu. Ayo aku mau beli ini gitu ya. Dan memang dari segi finansial mungkin kita nggak sebagus mereka yang punya toko. Mereka kan bisa jualan banyak, duitnya berjuta-juta, sedangkan kita para perental ini nyicil 1, 2, 3, 4 PS dan TV itu bener-bener perjuangan itu ya. Jadi bedanya toko sama ngerental. Dan kalau kita jodoh dengan rentalan ya, rental itu akan jalan terus. Makanya kesimpulan dari topik ini yang bakal saya simpulin itu adalah jodoh kerjaan kita teman-teman ya. Jodoh kerjaan kita itu apa? Ya, ngerental PS juga gampang-gampang susah ya, dimana kita ada yang berjodoh, ada yang enggak, ada yang terus berlanjut, ada yang ngerentalannya gulung tikar seperti teman-teman ya. Dari perjalanan waktu ya, kalau di awal seneng rame, kemudian banyak yang rusak ini kemudian putus asa. Kemudian bagaimana dampaknya ke masyarakat, kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, ada yang seneng, ada yang enggak, pro dan kontra. Disitulah kekuatan kita diuji untuk ngerental PS ya. Toko jauh lebih aman daripada ngerental PS. Kalau rental PS resikonya ya terhadap lingkungan sekitar itu yang kadang harus kita perhatikan ya. Nah, sebenarnya kesimpulan dari topik ini adalah jodohnya pekerjaan kita teman-teman ya. Ada yang toko PS, ada yang ngerental PS, ada yang servis PS. Yang nyervis PS juga begitu. Untuk rental PS nggak bisa, untuk jualan PS nggak bisa. Ada seperti itu. Ada, cuman toko servisnya tuh tempat servisnya rame banget. Jadi kebanyakan yang datang ke situ ya nyervis PS. Sedangkan jualannya itu malah yang nggak begitu laku. Jadi take and give ya, saling memberi saling menerima lah semuanya itu ya. Jadi ada yang jodoh kerjanya itu di tukang servis, ada yang di toko PS, ada yang di rental PS ya. Simbiosis mutualisme ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saling membutuhkan satu sama lain ya. Nah, untuk ngerental PS ini memang agak-agak susah. Ini langsung aja ke poinnya ya. Jadi poinnya itu adalah bagaimana kekuatan kita menerima resiko terhadap pekerjaan kita. Itulah jodoh pekerjaan kita teman-teman ya. Apapun itu, ngerental PS resikonya dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan macam-macam seluk-beluknya. Jadi ada salah satu teman kita mau buka rental ya, rental PlayStation, tapi apa yang ada di pikirannya adalah kalau datang pelanggan banyak, ada yang flu, ada yang pilek, jangan-jangan COVID. Terus ada lagi bagaimana kalau mereka main PS kan menghabiskan waktu di rental, kemudian lupa kewajibannya untuk sholat dan kewajiban yang untuk belajar dan lain-lain. Nanti aku jadi ikut dosa seperti itu ya. Ya risiko rental memang seperti itu ya, dikasih tulisan aja waktunya sholat ya silakan sholat ya. Jadi rental itu ya kayak tempat wisata lah. Di tempat wisata itu disediain ada musola, ada tempat beribadah seperti itu. Silakan kalau waktunya kalian lagi seneng-seneng renang, lagi seneng-seneng berwisata, jangan lupa ya mampir untuk sholat. Mungkin seperti itu juga untuk di rentalan ya. Jadi kalian kalau lagi main waktunya sholat ya kalian bisa ke tempat sholat yang sudah disediakan atau ke masjid. Kebetulan kalau tempat saya ini dekat masjid, jadi anak-anak tuh tak suruh ke masjid aja. Tinggal jalan berapa meter, 20 meter udah nyampe masjid ya. Silahkan kalian ke masjid, udah waktunya sholat gitu. Nanti dilanjut lagi main PS nya seperti itu ya.
Jadi ngerental ini resiko ya, resiko. Jadi jodohnya pekerjaan kita adalah resiko, kekuatan kita menerima resiko itu ya, itulah jodoh pekerjaan kita ya. Jadi kalau buat yang ngerasa nggak kuat ngerental dengan resiko seperti itu ya nggak usah ngerental, cari kerjaan lain yang lebih mulia, misalnya ya jadi guru, jadi pengajar, jadi dosen, jadi presiden. Jadi presiden malah jadi pusing ya, resikonya tambah besar sekali ya. Jadi kekuatan kita menerima resiko atas pekerjaan yang kita lakukan ya, itulah jodoh pekerjaan kita teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ngerasa nggak kuat dengan resiko pekerjaan itu ya jangan dilakukan, berarti itu bukan jodoh kerjaan kamu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sampai dengan nyervis BS sekarang ya. Nyervis BS itu kan beresiko juga. Kalau berhasil ya kalian dapat cuan, kalau misalnya kalian gagal, kalian rugi harus mengganti, atau ketika kita udah ganti spare partnya ternyata kebakar, nggak sukses, kita ambil spare part lagi jadi rugi. Nah seperti itu ya risiko nyervis itu ya. Kadang terjadi kecelakaan terhadap barang yang diservis, akhirnya nggak jadi, nggak bayaran, seperti itu ya. Semuanya punya risiko masing-masing yang harus kita hadapi teman-teman ya, semua pekerjaan. Nah ketika teman-teman yang nyervis ini kuat terhadap resiko yang ditanggung daripada PS yang diservis, bisa berhasil bisa enggak, nah itulah jodoh pekerjaannya. Karena dia lakukan bertahun-tahun, pengalaman, dapat cuan, dia merasa enak, merasa enjoy, menikmati nyervis PS ya, itu jodohnya kerjaan dia di nyervis PS teman-teman ya. Oke, kita langsung kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulan kita di topik kali ini adalah tentang toko PS, ngerental PS, dan nyervis PS adalah bagaimana kekuatan kita menerima resiko atas pekerjaan kita. Itulah jodoh pekerjaan kita ya. Yang punya toko PS resikonya begini, dia kuat ya, maka jodohnya memang di toko PS. Yang rental PS juga resikonya begini, kok bertahan sekian tahun ya, dan bisa memecahkan masalah apapun yang terjadi terhadap PS-nya, berarti jodoh pekerjaannya ya di rental PS. Yang nyervis PS pun juga seperti itu. Lalu apa yang lebih besar lagi kalau kita kembangkan dari pembicaraan ini adalah ketika yang main MotoGP kan resikonya gede banget tuh, ngebut berapa ratus kilometer per jam itu ya. Jadi kebut sekali risikonya, kalau jatuh gimana, Marc Marquez kalau jatuh gimana. Resikonya gede banget gitu kan. Tapi mereka kok enjoy, kok mereka suka, dan mereka ambisi terus untuk memacu balapan, karena ya itulah jodoh pekerjaan dia kuat terhadap risiko yang ditanggungnya. Kira-kira lebih kurang lebihnya seperti itu pilot gitu ya. Kalau takut jatuh ya jangan jadi pilot gitu ya. Nanti jadi pilot, wah gimana kalau jatuh. Jatuh beneran nanti ya, berarti kalian nggak kuat jadi pilot. Jangan melamar jadi pilot. Jadi tentara juga seperti itu. Aku mau daftar tentara, tapi nanti sekarang masih lagi perang nih. Nanti kalau aku dikirim di sana gimana, ditembak? Nunggu kalau udah nggak perang deh jadi tentara. Ya jangan jadi tentara kalau begitu. Jadi tentara ya harus berani mati membela negara, nusa dan bangsa ya, diterjunkan tembak-tembakan, dar-dar seperti itu. Kalau nggak berani seperti itu ya jangan jadi tentara, itu udah resikonya. Kalau kamu berani terhadap resiko berperang, kamu harus maju medan tempur, ya kamu jadi tentara. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Oke, itu sedikit obrolan kita di malam puasa ini ya. Selamat menjalankan ibadah semuanya. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini kita mendapatkan ya sesuatu yang mungkin dapat kita ambil manfaatnya. Oh aku mau buka toko PS, oh aku mau ngerental PS, oh aku mau nyervis PS. Silahkan semuanya belajar, karena generasi yang sekarang ini ya boleh dibilang lumayan senior ya. Jadi yang dari toko PS itu banyak yang senior, yang rental PS juga banyak yang senior, meskipun yang junior juga makin banyak juga, yang nyervis juga banyak senior. Nah ini untuk generasi muda, penerus kita ini, mari diwariskan ilmu per-PS-an ini. Yang pintar nyervis, yuk ngajarin yang muda-muda, yang kecil-kecil gitu ya, supaya terus bersama-sama gitu. Yang toko PS juga begitu ya. Mungkin sekarang yang toko PS ini sukses, belum tentu 1, 2, 3 tahun ke depan tokonya masih berdiri, bisa saja bangkrut. Benar-benar enggak ya, bisa saja bangkrut, muncul toko PS yang lain yang bisa
bersaing ya, seperti itu. Sama kayak toko HP. Toko HP kemarin ini bagus, gede banget, kita beli HP di situ. Dapat berapa bulan, 1 tahun, toko HP-nya hilang. Ternyata ada pesaing lain yang memang kuat gitu ya, akhirnya bisa membackup masa, mempunyai pembeli yang cukup banyak, yang akhirnya membuat toko yang lain kolaps dan tutup. Kurang lebih itulah cara bisnis, cara pekerjaan kita orang-orang perwira swasta ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton Carlos PNS Channel. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.